tanggal 8 bulan 10 1982 dengan nomor rumah 115. Tuh. Mbak Ipah ini punya kemampuan bisa merasakan dan melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga punya kemampuan untuk mencelakai orang dengan mengirimkan santet. Terbukti pernah dilakukan dan sudah ada korbannya satu. Dan malam hari ini hanya ingin berbagi, bercerita bahwa yang Anda lakukan adalah satu kebodohan. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Anda lakukan lagi kebodohan itu. Mbak Ipa kok liatin saya kayak gitu ya? Ada sesuatu yang Mbak Ipa lihat ya? Apa? Aku feel nyaman aja. Kayak ngerasa Mbak Ipa Rasa kayak nyaman. udah mengenal Roy lama ya. Tapi Roy nggak ingat sama sekali memori apa yang terjadi pada Mbak Ipa. Mungkin ini berkaitan dengan masa lalu atau reinkarnasi atau something. Reinkarnasi. Pernah Tapi- bertemu sebelumnya? Tidak. Tapi tatapan Mbak Ipa seolah mengingatkan saya terhadap seseorang, tapi saya tidak ingat sama sekali. I can't remember anything. Iya, Mungkin di kehidupan sebelumnya. iya mungkin di kehidupan sebelumnya. Nampaknya Mbak Ipa tuh nggak menantang, tidak antusias dan euforia. Itu yang saya. Apakah melihat sesuatu kah gitu? Anda melihat sesuatu di belakang Roy? Tidak. Oke, baik. Roy tadi kan dia bilang dia bisa merasakan dan melihat sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti misalnya ada orang meninggal, Oh iya, dia bisa merasakan dulu gitu. oh iya pastinya ada juga orang-orang yang punya kelebihan seperti itu ya. Itu karena apa? Karena hodamnya, karena makhluk yang ada di belakangnya atau? Sebenarnya ada kodamnya juga. Ada dua jenis sih soalnya. Ada kodamnya juga, ada juga sixth sense bawaan. Jadi tanpa kodam bisa mendengar dan melihat dan segala macam seperti itu. Nah kalau tanpa kayak Ipah nih sebenarnya rada dibantu dengan kodamnya. Ada hodamnya berarti ya. Correct me if I'm wrong ya. Mbak Ipah akan melakukan perjalanan dalam waktu dekat ya, keluar provinsi atau keluar daerah melalui pesawat. Liburan ke? Dalam waktu dekat? Bisa. Bisa jadi atau memang iya atau bisa apa nih? Bisa jadi. Sudah ada rencana tapi? Sebenarnya ada rencana tapi belum klik. Jadi Itu sudah kemana? ada rencana. Ke Hong Kong. Oke. Ke Hong Kong. Tapi Roy, yang kamu lihat sosok hodamnya ini seperti apa? Apakah jahat, baik, atau dia punya pesan tertentu gitu? Tidak sih ya, menurut saya tuh tidak merasa terancam pada Mbak Ipah. Kodamnya juga tidak jahat, tapi cuma khusus saya. Cuma Kalau yang lain? yang lain akan jadi demonik gitu loh. Demonik itu adalah Jadi kayak menyeramkan, gitu. serius apa nakut-nakutin? No, it's real karena Ipa kan jadi gini, dia Ipa memilih orang gitu loh, bukan semuanya dia gauli gitu loh. Saya lihatnya Ipa Iya. tipikal seperti itu, Iya. ya kan? Tergantung kenyamanannya ya. Tergantung kenyamanannya. Tapi kodamnya kalau memang nggak suka memang nunjukin gitu loh. Itu sih yang saya tangkap. Kalau nggak suka, bagaimana cara menunjukkannya sih sosok ini? Saya ngelihat mungkin akan ada teror maut antara penonton dengan partisipan, kemudian juga bunyi-bunyian aneh, kedubrangan elektriknya mati juga segala macam. Itu akan banyak terjadi sih. Gitu. Mbak Ipahnya kenapa nyaman sama Roy Kiyoshi? Entah, cuma merasa nyaman aja. Oke, tapi ke Bayu sama If gimana? Satu. Sama saya nggak nyaman. Kenapa? Sebentar. Kenapa Mbak Ipah? Mbak Ipah pernah mengirimkan satu ke orang loh. Dengan Mbak Ipah bilang nggak nyaman sama saya sedih dan khawatir sih Iya, tepatnya iya. ya. Wah khawatir. Harus baik-baikin Mbak Ipah nih berarti kakak. Kenapa Mbak Ipah? Entahlah, ada satu kayak di hatinya itu kayak feel-nya kurang mood juga. Mendapatkan penolakan kah? Iya. Atau mungkin lagi kurang enak badan juga.
Saya. Ya. Iya sih. Sebetulnya lebih angin ya, emang kecapean kayaknya. Mbaknya Kayak juga feelnya bisa nggak bikin enak, dikit. ngerasa nggak enak di Bisa bagian kayaknya. tenggorokan. Gak enak sih. Nggak enak ya? Tapi Roy, Nah, ya. Khodam yang ada di dirinya Mbak Ipa ini kan kamu bilang sebenarnya baik. Iya. Tapi kalau bisa digunakan untuk mengirimkan santet, apa memang masih baik sebenarnya? Atau dia memanipulasi kita semua di sini? Bener, memanipulasi kita semua di sini sebenarnya. Sebenarnya nggak baik ya? Sebenarnya tergantung treatment yang kita berikan sih ya. Kalau misalnya kita mentreatment dia baik, dia akan baik. Tapi kalau enggak, ya dia akan enggak. Ini saya lihat satu perempuan matanya sipit banget, mukanya putih gitu, rambutnya panjang aut-autan, gambarnya kayak, saya nggak tahu ini jelasinnya pakai bahasa Indo apa, tapi intinya bener-bener, ya. Apa Roy? Kamu kayak ketahan untuk ngomong. Ini sosok ini kamu lihat ada di mana sebenarnya? Ini sosok apa Roy? Ini sosok yang selalu menemani Ipa di dalam hatinya. Sorry, saya Wanita. wanita. Itu kalung buat apa ya sebenarnya? Ya, aku juga Aksesoris. Aksesoris doang kah? Iya. Kok kayak ada meaningfulnya gitu sih? Ada artinya ya? Aksesoris, saya hanya pakai aksesoris. Jujur. Soalnya ini kan kuantum ya. Quantum? What is quantum means? Itu bisa dipakai oleh siapapun? Bisa. Oh, Ya jadi tidak bahaya kok. maksud tidak bahaya? Ya tidak berbahaya, dipakai siapapun boleh. Kalau untuk Anda fungsinya? Hanya aksesoris. Oke. Bener-bener sih sebenarnya sadis juga nih perempuan rambutnya. Terus kalau nyisir gini, gitu, dan ketutupan semuanya. Padahal dia rambutnya pendek ya, tapi diikuti oleh sosok perempuan. Oke, pertanyaan lagi nih yang paling mendasar lagi saya ulang-ulang. Mau apa sih datang ke menembus mata batin? Tujuannya? Ingin sharing aja. Oh, hanya ingin berbagi saja nih ya? Iya. Nggak usah butuh advice gitu. Kalau bisa ya seperti itu. Tuh kan mbaknya bisa mbaknya bisa sendiri kok. Ini, Ini sih sebetulnya kalau untuk saya sudah pernah mencoba Oke. datang ke orang pintar ya. orang pintar. Nah, di situ dia menolak Oke, karena itu tidak bisa pergi dari kamu. oke. Oh jadi kamu mau minta ini Mbak membuang, Membuang. ini sosok Khodam ini, Iya, tapi nggak bisa betul. pergi katanya. Tidak Bisa bisa. pergi, oke. Lalu Just biarkan saja. diikutin aja gitu. Iya. Serem ya? takut nggak sih kalau misalnya Ketika- nanti udah nggak bisa mengontrol? Kalau sekarang kan masih bisa mengontrol ya kayak. Kalau misalnya nanti suatu saat ada nggak sih kok kemungkinan nanti nggak bisa dikontrol gitu? Bener banget kata Evelyn. Kamu tahu nggak? Begitu kamu ngomong ini ya, saya langsung lihat pisau dapur loh. Ah, kenapa Roy? Pisau dapur, kan kamu bilang tadi nggak bisa ngontrol. Ah. Ketika saya lihat kata aku nggak bisa ngontrol, kok saya lihat pisau dapur di dia ya? Ini kayak, maaf ya, saya nggak apa-apa ya bongkar-bongkaran. Ya, saya menceritakan apa adanya. Pisau dapur itu seperti kayak, tuh, Diri Roy. Ini harus. Itu ke dirinya apakah itu sendiri. pernah terjadi sebelumnya? Tidak, Gak pernah kepikiran untuk melakukan tidak, itu? tidak, Atau ke orang lain? tidak pernah. Tapi saya lihat itu loh apa mungkin juga dia nggak sadar karena dipengaruhi sama perempuan ini. Mungkin kayak banyak nutupin sih Iya, aku lihat muka sebenarnya wajahnya. ada yang Tapi ditahan. matanya tuh berbeda Iya, gitu loh. iya. Apa mungkin efek ini juga atau Iya, sayang loh, udah keluarin aja menurut aku sih ya kayak. udah juga. Keluarin semuanya. keluarin semuanya, Di masker juga sih. Roy, buang sampahnya semua di sini gitu loh. Banyak orang di sana yang menanti untuk kapan nih saya pengen share cerita dengan di program Menembus Mata Batin nih. Nah, kamu dikasih kesempatan sini jadi salah satunya. Kenapa nggak dibuang tong sampahnya sekalian ke sini gitu? Jangan. Iya. Banyak yang ditahan gitu. Nggak jadi diri sendiri juga. Itu yang saya lihat sih. Dan saya boleh bertanya ya. Boleh. Kamu bisa memasukkan roh atau arwah ke badan orang lain? mau manggil sosok ini ya Roy? Iya.
dicoba. Ke Maksudnya orang dicoba. lain atau ke diri sendiri? Di orang lain, mediumisasi. Ini kita coba ya. Ini bukan tantangan atau aku nggak coba-coba, nggak Ngetes. nggak ngetes, Ya, ngetes. nggak ngetes gitu. Cuma mau lihat aja konon si Ipah ini nih feeling saya bisa memanggil makhluk halus kemudian dimasukkan ke dalam tubuh orang gitu. Tapi ini nggak ngetes, cuma pengen tahu seperti apa sih ceritanya, masuknya, kemudian Untuk diajak komunikasi. betul. Kamu boleh pilih nih sekitar 40 orang di sini tuh. Wow. Random salah satunya kamu cabut orangnya, nggak saya yang pilihin. Kita, Roy, sorry. Saya tanya ke penonton ya, Ya boleh. yang bersedia untuk jadi medium memanggil sosok gaib teman Anda ini ya. Ya, Yang bersedia aja. yang bersedia dulu ya. Siap. Penonton, sekali lagi kalau yang nggak kuat kami nggak memaksa, tapi kami tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di dalam diri Mbak Ipah ini. Karena dia juga mau lepas, mau menghilangkan sosok ini. Ada yang bersedia kah? Ayo dong, siapa dong yang berani? Mbak? Enggak, Kita harus Ibu. temuin satu orang. Mas? Mbak bersedia? Bersedia ya? Good. Oke, good. Silakan. Perlu pakai masker nggak? Oh iya perlu dong, harus. Nggak usah Masker dong. Pakai. Oke dong. Nggak apa-apa, nanti kita blur aja. Nanti kita. Oh ya udah, oke kita. Pakai mic aja, minta Ya, disiapin. Ya, amin. Jadi boleh nanya ya terakhir ya, bukan terakhir. Sekelebat Mbak Ipah ini profesinya adalah seorang supranatural juga ya, Buka praktek nggak? praktisi. Saya ada praktisi bekam. Oh iya, ya berarti enggak, saya tidak mempersalahkan profesinya. Gitu. Intinya sih, oh bagus itu gitu. Aku mau ngomong gitu doang. Kan semua orang kasih kelebihannya. Siapa tadi? Boleh, silakan. Bisa duduk, Mbak. Masker. Kosongin pikirannya ya, Mbak ya. Ini jadi pemirsa, kita mau mencoba memanggil hodam sosok gaib yang biasa menemani Mbak Ipah dengan menggunakan siapa namanya? Ica. Mbak Ica, tubuh Mbak Ica ini. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dan kalau bisa diusir supaya meninggalkan Mbak Ipah selama-lamanya ya. Iya. Oke, Kita jauh-jauh deh, Evelyn. Iya. perlu apa Mbak Ipah? Garam, madu, kopi, bunga? Enggak, tadi ada bunga kering. Bunga kering. Saya Bunga ambil. kering. Iya, bunga kering aja. Mbak Ica, sekali lagi kami tidak memaksa, ya, nggak ada paksaan di sini. Bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Mantap. Tunggu, si Mbak Ipah. Ipahnya akan masukin doang nih. Nanti akan diajak ngobrol. Masukin aja. Oh, iya. masukin aja. Kita yang ngajak ngobrol atau Mbak Ipahnya? Ya, Nanti mungkin let it flow kali ya. Biar Apa yang terjadi kita nggak bisa nebak. Itu apa ya? Cadangan dong Saya kalau mau misalnya dong. nggak bisa jangan. Ya, kacamata. kuat energinya ini, Mbak. Kuat ya. Lahir tanggal berapa, Mbak? Udah ikut kan. Ya, feel-nya kuat. 777, triple 7. 7 Juni. 7. Juni 87. Iya, 87. Itu ngaruh. Dapat 777 kan? Triple 7, oke. Coba yang lain deh. Coba-coba ya yang lainnya. Cus. Ayo mas. Kita coba yang lain ya. Iya, iya, nanti Energinya ada kuat gue. banget. Lu masukin. Duduk situ ya. Biasanya kriteria orang-orang yang lemah-lemah ini ya. Ada ciri khas khusus yang bisa masuk. Oke. Kesadaran yang lemah atau ini percobaan kedua ya. Kenapa Mbak Ipah?
Oke, percobaan kedua gagal. The last chance. Mas siapa namanya? Phil ya. Botak. Mas Botak baik-baik aja? Ini masih Mas Botak. Mas Botak. Silakan kembali Mas Botak. Botak. Oke, Siap, baik. ada lagi yang mau coba? Ini adalah tinggal satu kesempatan lagi. Kalau misalnya ini gagal, berarti artinya tidak bisa. Kamu mau apa? Seorang perempuan. Oke. Kita coba lagi ya Mbak Ipa. Ini bukan ngetes ya, ini cuma tantangan. Ya. Sebetulnya udah lepas sih. Kenapa? Remaja tuh siapa namanya? Remaja Mbak. Siapa Ya, namanya? kosongin aja ya Mbak ya. Chris. Kosongin aja pikirannya. Kosongin ya pikirannya. Kok feel-nya sedih banget ya? Kok rasanya feel-nya sedih banget. Oh, nggak Mbak. masuk ke rohnya. Feel-nya sedih banget. Mbak ada masalah kan? Mbak ngerasa sedih banget. Ini ada beban yang luar biasa. Oh, dia lagi ada beban. Dia lagi ada beban yang luar biasa. Jadi nggak bisa kosong. Gak konsen, nggak masuk. Dia beban. Ada beban dalam hati dia yang luar biasa. Oke. Dan dia nggak bisa melepas itu. Dia pengen cerita pun nggak tahu kan sama siapa harus cerita. Dan dia mendam sendiri. Dipendam. Oke, silakan kembali. Balik tempat Pak Chris. 3 tantangan telah gagal total. Namun bukan berarti saya tidak percaya. Ya mungkin lagi momennya tidak manjur ya. Saya sih ingin memanggil Siti Jasmi ya, tapi masalahnya belum tentu juga akan masuk ke dalam IPA ya. Coba aja coba. Kalau misalnya, oke, aku punya teman banyak ular. IPA bisa masuk gak ke dalam dimensinya? Saya kasih namanya aja deh, Siti Jasmiyah. Kamu bisa nggak merasuk ke dalam Siti Jasmiyah tersebut? Ini tantangan kedua. Biar saya clear dan apa yang terjadi saya jelas semuanya. Siti Jasmi adalah ular. Ya, Siti Jasmi adalah teman saya, ular, dan dia meninggal lalu saya keringkan. Sebetulnya menjadi itu yang offset. ada, yang selalu ada pikiran saya. Wanita cantik, tapi tubuhnya ular. Dia Bisa. selalu di kereta kencana. Kata aja. Jika memang gini, saya memang agak tegas ya. Jika memang ketiga-tiganya saya hadirkan gagal, artinya berarti kemampuannya tidak hadir pada malam hari ini. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Atau mungkin memang dalam keadaan yang banyak orang dan lighting yang full penuh, bisa jadi kekuatannya nggak masuk nih rohnya. Nggak maksimal. Ada dua opini. Yang tadi yang lightingnya banyak dan mungkin nonton jadi kamu grogi or nervous or something. Kedua adalah memang kamu sebenarnya belum bisa pada hari ini, nggak bisa pada hari ini, nggak fokus pada ini. Nah, itu gagal nih, saya anggap gagal ya. Ya, Kedua, kalian mau dong IPA sendiri sekarang yang berubah masuk ke dalam Dewi Ularnya IPA. Jadi Dewi ularnya masuk ke dalam Ya, ke Mbak Ipah ini. betul. Bukan Siti Jasmiyah yang masuk. Kan tunjukkan sebenarnya apa yang kamu inginkan, kamu ingin share. Bisa panggil? Masuk dalam diri Anda sendiri. kalau untuk
manggil untuk masuk, saya coba ya. Tapi saya merasa bahwa dia di luar saya, Ada di sebelah mana? ada di samping. Masukin, Pak.